Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget kerja tiap hari, tapi rasanya hidup nggak maju-maju? Gaji naik cuma sedikit, sementara harga beras, listrik, dan kebutuhan lain terus merangkak tanpa ampun. Kadang kamu buka media sosial, lihat orang lain yang katanya baru mulai bisnis online 6 bulan lalu, tapi udah tembus omset miliaran. Dan kamu cuma bisa bergumam dalam hati, emang segampang itu ya bikin bisnis di tengah kondisi kayak gini? Kenyataannya, banyak dari kita sekarang lagi berjuang di situasi ekonomi yang makin menekan. BBM naik, harga bahan pokok ikut melonjak, cicilan rumah makin berat, dan biaya sekolah anak terasa makin mencekik. Banyak orang kerja keras tapi tetap merasa kekurangan. Sementara di sisi lain ada segelintir orang yang entah bagaimana bisa tetap bertumbuh bahkan di tengah krisis. Lalu muncul pertanyaan yang wajar banget. Sebenarnya apa sih rahasianya mereka? Kenapa ada orang yang bisa tetap berkembang bahkan saat keadaan lagi sulit? Dan kenapa sebagian besar dari kita justru makin terjebak dalam rasa cemas dan stagnan? Mungkin kamu pernah berpikir, untuk bangun bisnis besar itu butuh modal besar juga. Atau harus punya koneksi, punya tim, punya latar belakang keren. Padahal di era sekarang, yang paling mahal justru bukan modal uang, tapi cara berpikir dan kemampuan beradaptasi. Masalahnya, banyak orang masih terjebak di pola lama. Menunggu keadaan membaik, baru berani mulai. Padahal justru di saat krisis seperti inilah peluang besar sering muncul. Bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang berani berpikir beda. Di video kali ini, saya mau ngajak kamu untuk melihat sisi lain dari krisis, bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal dari kesempatan membangun sesuatu yang besar. Kita bakal bahas bagaimana caranya seseorang bisa membangun bisnis dengan omset miliaran, bahkan di tengah situasi ekonomi yang bikin banyak orang menyerah. Dan lebih penting lagi, gimana kamu juga bisa mulai melangkah dari posisi kamu sekarang. Saya masih ingat betul masa-masa ketika semua terasa berat. Tahun itu harga-harga baru saja naik, BBM, listrik, bahkan mie instan yang dulu jadi penyelamat di akhir bulan pun ikut naik. Saya masih kerja kantoran waktu itu, gaji pas-pasan dan tabungan hampir selalu habis sebelum akhir bulan. Setiap kali buka rekening, rasanya kayak buka luka lama. Angka yang makin menipis, tapi kebutuhan makin menumpuk. Saya pernah sampai di titik di mana saya bertanya dalam hati, apakah saya akan terus hidup kayak gini selamanya? Kerja keras setiap hari, tapi nggak pernah benar-benar maju. Dari pagi ke malam, energi habis untuk ngejar target kantor, sementara impian pribadi makin jauh. Sampai suatu malam, saya duduk di teras kosan kecil saya di Jakarta, sambil ngeteh dan mikirin arah hidup. Ya waktu itu, berita di TV rame ngomongin ekonomi yang lagi lesu. Banyak perusahaan PHK karyawan, harga bahan bakar naik lagi. Saya tahu, kalau terus menggantungkan hidup pada gaji bulanan, saya bisa habis pelan-pelan. Ya bukan cuma uangnya, tapi semangatnya. Dari situ muncul satu pikiran kecil. Gimana kalau saya coba bikin sesuatu sendiri? Awalnya cuma ide iseng. Saya suka baca, suka belajar hal baru. Jadi saya mulai jualan buku digital dan alat tulis lewat marketplace dengan modal yang bahkan nggak sampai 1 juta. Bukan bisnis besar, tapi cukup buat bikin saya semangat lagi. Tentu hasilnya nggak langsung wow. Bulan pertama cuman laku beberapa barang. Bulan kedua malah sempat rugi karena salah beli stok. Tapi di situ saya belajar satu hal penting. Bisnis bukan soal cepat kaya, tapi soal seberapa cepat kita belajar. Saya mulai belajar dari kesalahan. Saya tanya ke pembeli kenapa mereka beli produk saya. Saya perbaiki cara foto, saya pelajari algoritma marketplace. Dan perlahan-lahan omset mulai naik. Nggak besar, tapi cukup buat ngerasain rasanya menghasilkan uang sendiri dari sesuatu yang saya bangun. Yang menarik, justru masa-masa krisis itulah yang memaksa saya untuk kreatif. Kalau ekonomi stabil, mungkin saya nggak akan pernah kepikiran untuk mulai bisnis. Kalau semua baik-baik saja, mungkin saya masih nyaman di zona aman, nggak pernah tumbuh. Saya mulai sadar, krisis itu bukan cuma ujian. Dia juga cermin. Dia memperlihatkan siapa yang siap berubah dan siapa yang hanya menunggu keadaan berubah. Dan dari pengalaman itu saya paham, membangun bisnis di tengah krisis bukan tentang punya modal besar, tapi tentang punya keberanian untuk melangkah di saat orang lain takut. Karena di setiap masa sulit selalu ada 2 tipe orang, yang sibuk mengeluh tentang keadaan dan yang sibuk mencari cara untuk bertahan, bahkan berkembang. Dan di titik itulah perjalanan saya berubah. Dari karyawan yang pasrah, jadi seseorang yang mulai percaya bahwa kita nggak harus kaya dulu untuk mulai bisnis, tapi harus mulai dulu untuk bisa jadi kaya. Dari perjalanan itu, saya akhirnya sadar satu hal besar. Membangun bisnis di tengah krisis bukan tentang mencari peluang besar, tapi tentang melihat hal kecil yang diabaikan banyak orang. Kebanyakan orang salah fokus.
Mereka sibuk nyari ide hebat, padahal ide besar sering lahir dari masalah sederhana yang dialami banyak orang. Contohnya, di masa harga naik kayak sekarang, orang makin mikir 2 kali buat belanja barang mahal. Tapi mereka tetap butuh makan, tetap butuh pakaian, tetap butuh hiburan, dan tetap ingin merasa hidup. Nah, di situ peluangnya muncul. Saya sering bilang, bisnis besar lahir dari masalah kecil yang diselesaikan dengan cara konsisten. Krisis bukan penghalang, justru jadi filter alami. Karena di saat semua orang mundur, yang bertahan akan dapat ruang lebih besar. Coba lihat situasi ekonomi Indonesia sekarang. Harga kebutuhan pokok naik, pajak makin berat, bahkan biaya sekolah anak bikin banyak keluarga ngos-ngosan. Kondisi kayak gini bikin perilaku masyarakat berubah. Mereka jadi lebih selektif, lebih hemat, dan lebih menghargai nilai. Artinya, mereka nggak cuma beli produk, tapi beli solusi. Dan kalau kamu bisa jadi orang yang kasih solusi sederhana untuk masalah nyata, maka kamu udah punya fondasi bisnis yang kuat. Kuncinya ada di 3 hal. Adaptasi, kecepatan belajar, dan empati. 1. Adaptasi. Dunia berubah cepat. Yang dulu laku, sekarang bisa nggak relevan. Tapi yang bisa cepat menyesuaikan diri, misalnya ubah model bisnis, cari cara jualan baru, atau pakai platform digital, mereka akan terus hidup. Banyak pengusaha yang gagal, bukan karena produknya jelek, tapi karena mereka kaku. Mereka masih pengen jualan cara lama di dunia yang udah berubah. Kedua, kecepatan belajar. Di era digital, pengetahuan gratis berserakan di mana-mana. Tapi hanya sedikit orang yang benar-benar mau menerapkan apa yang mereka pelajari. Setiap kali gagal, jangan tanya kenapa gagal, tapi tanya apa yang bisa saya ubah agar berhasil. Itulah mentalitas pebisnis yang tumbuh, bukan yang tumbang. 3. Empati. Ini sering dilupakan. Banyak orang jualan hanya untuk cari uang, tapi lupa memahami pelanggan. Padahal, bisnis yang bertahan lama bukan yang paling canggih, tapi yang paling manusiawi. Yang benar-benar paham kebutuhan orang lain dan memberi nilai nyata di tengah hidup yang makin berat. Saya pernah baca satu kalimat menarik. Orang yang bisa membaca krisis bukan dari berita, tapi dari perilaku manusia. Dia yang akan menang. Dan itu benar banget. Misalnya, ketika pandemi dulu, banyak orang berhenti nongkrong di kafe tapi mulai pesan makanan online. Yang cepat beradaptasi, buka dapur kecil, jual makanan homemade, bikin konten promosi di TikTok, justru bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Jadi, kalau kamu sekarang merasa kondisi ekonomi lagi sulit, jangan buru-buru nyerah. Justru di situ peluangnya, karena krisis memaksa kita untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Lebih kreatif, lebih hemat, dan lebih tangguh. Omset miliaran bukan datang dari keajaiban, tapi dari serangkaian keputusan kecil yang konsisten diambil meski dunia sedang kacau. Dan yang menarik, semua orang bisa mulai dari titik yang sama, dari nol. Nggak perlu punya toko besar, nggak perlu punya tim, bahkan nggak perlu keluar modal besar. Yang kamu butuh hanya satu hal, keputusan untuk mulai. Karena di dunia bisnis, yang kalah bukan mereka yang gagal, tapi mereka yang nggak pernah berani mulai. Biar lebih nyata, saya mau cerita tentang 3 orang yang berhasil membuktikan bahwa krisis bukan alasan untuk berhenti, tapi alasan untuk berubah. Yang pertama, Sinta, penjual frozen food dari Bandung. Dulu dia kerja sebagai karyawan restoran, tapi pandemi bikin tempat kerjanya tutup. Gajinya hilang, sementara cicilan motor dan biaya hidup tetap jalan. Banyak teman-temannya pasrah dan balik ke kampung, tapi Sinta memutuskan satu hal. Dia nggak mau nyerah. Dia mulai dari hal sederhana. Dia perhatikan, di tengah krisis, banyak orang takut keluar rumah, tapi tetap butuh stok makanan yang tahan lama. Akhirnya, dia coba jualan nugget dan ayam marinasi buatan sendiri lewat WhatsApp dan Instagram. Awalnya cuma untuk tetangga komplek, tapi dari mulut ke mulut, pesanan makin banyak. Dalam 6 bulan, dia bisa nyewa freezer besar, rekrut 2 orang bantu produksi, dan omsetnya tembus ratusan juta. Padahal, semua berawal dari dapur, rumah kontrakan 3 kali 4 meter. Sinta sering bilang, saya nggak punya modal besar, tapi saya punya niat buat bantu orang tetap makan enak meski lagi susah. Dan ternyata, niat sederhana itu yang justru bikin bisnisnya tumbuh.
Yang kedua, Rian, mantan sopir ojek online di Jakarta. Waktu harga bensin naik, penghasilannya turun drastis. Dia stres karena tiap hari ngojek makin rugi. Tapi daripada terus ngeluh, dia mulai memperhatikan kebiasaan pelanggan. Ternyata banyak yang suka tanya, "Bang, bisa bantu beliin sayur sekalian nggak?" Dari situ Rian dapat ide. Dia mulai bantu belanjain kebutuhan rumah tangga orang komplek lewat WhatsApp group. Awalnya cuma iseng, tapi lama-lama jadi serius. Dia bikin daftar harga, atur sistem pre-order, dan ajak 2 temannya buat bantu antar barang. Sekarang bisnis belanja titipan itu berkembang jadi layanan personal shopper kecil di daerahnya. Dia nggak lagi ngojek, tapi justru jadi bos kecil dengan penghasilan stabil. Kata Rian, "Saya cuma mikir kalau ekonomi makin susah, berarti saya harus jadi solusi buat orang lain yang juga lagi susah." Yang ketiga, Anton, pengusaha kopi kecil dari Jogja. Waktu semua orang sibuk buka kafe, dia malah tutup tokonya. Bukan karena bangkrut, tapi karena dia sadar pelanggan makin jarang datang. Jadi dia ubah strateginya, bukan jual kopi di tempat, tapi kirim kopi ke rumah orang. Dia mulai jual paket racikan kopi rumahan lengkap dengan alat seduh sederhana. Lewat konten video pendek dan testimoni pelanggan, bisnisnya naik pesat. Dalam setahun, Anton bisa jual ribuan paket ke seluruh Indonesia. Dia bilang, "Dulu saya takut kehilangan pelanggan. Sekarang saya sadar pelanggan itu nggak hilang. Ya mereka cuma berubah caranya menikmati kopi." Ya, dari 3 cerita itu ada pola yang sama. Mereka nggak menunggu keadaan membaik. Mereka justru bergerak dulu, belajar di tengah jalan dan menyesuaikan diri. Nggak ada yang langsung sukses. Semua dimulai dari kegelisahan lalu berubah jadi keberanian. Dan yang menarik, mereka nggak cuma cari uang, mereka fokus memberi nilai. Bikin hidup orang lain sedikit lebih mudah, sedikit lebih bahagia, sedikit lebih tenang. Krisis memang bikin banyak hal sulit. Tapi di balik semua kesulitan, selalu ada ruang untuk kreativitas, empati, dan pertumbuhan. Yang membedakan cuma satu, apakah kamu memilih untuk menyerah atau memilih untuk berevolusi. Sekarang coba kamu berhenti sebentar, tarik napas dalam dan tanya ke diri sendiri, selama ini kamu benar-benar mencoba untuk berubah atau cuma berharap keadaan berubah buat kamu? Berapa kali kamu bilang, nanti kalau punya modal, saya bakal mulai. Kalau ekonomi udah stabil, saya bakal buka usaha. Kalau pemerintah udah nggak bikin aturan aneh-aneh, saya bakal bergerak. Padahal waktu terus jalan, harga terus naik, kebutuhan terus bertambah, tapi kesempatan yang kamu tunda nggak akan datang 2 kali. Coba pikir, berapa banyak orang di sekitar kamu yang dulunya sama-sama berjuang, tapi sekarang mulai maju, karena mereka berani bertindak di saat semua orang takut. Dan berapa banyak dari kita yang masih berdiri di tempat yang sama karena terlalu sibuk menghitung risiko sampai lupa melangkah. Krisis memang bikin banyak orang tertekan, tapi juga membuka pintu baru untuk mereka yang mau melihat lebih dalam. Mungkin kamu yang nggak bisa langsung punya bisnis besar, tapi kamu bisa mulai dari hal kecil. Jual skill, jual waktu, jual ide, bahkan jual semangatmu untuk bantu orang lain. Karena kebenarannya adalah orang sukses bukan mereka yang punya segalanya di awal, tapi mereka yang mau memulai dari apa yang tersisa. Dan kalau kamu merasa lelah, itu wajar. Kita semua pernah merasa takut gagal. Kita semua pernah khawatir nggak sanggup. Tapi jangan biarkan rasa takut itu jadi alasan buat berhenti. Krisis akan selalu ada, ganti tahun, ganti pemerintahan, ganti situasi, selalu ada tantangan baru. Yang harus berubah bukan dunia di luar sana, tapi cara kita melihatnya. Kamu bisa melihatnya sebagai tembok yang menghalangi atau sebagai tangga yang menuntun kamu ke arah yang lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau terus menunggu keadaan membaik atau kamu mau jadi bagian dari orang-orang yang justru membaik karena keadaan? Jawabannya ada di langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Nggak perlu langsung sempurna. Cukup mulai dulu, karena setiap bisnis besar, setiap omset miliaran, selalu dimulai dari satu keputusan sederhana, berani mulai. Pada akhirnya, membangun bisnis di tengah krisis bukan soal seberapa besar modal yang kamu punya, tapi seberapa kuat keyakinanmu untuk melangkah di saat dunia sedang goyah. Karena dalam kondisi seperti sekarang, harga naik, beban hidup berat, dan banyak kebijakan terasa nggak berpihak, yang paling berharga bukan uang, tapi cara berpikir yang tetap tenang dan kreatif di tengah
badai. Kita sering lihat orang sukses dan berpikir mereka punya keberuntungan khusus, padahal yang membedakan hanyalah mereka berani bertindak lebih dulu, sementara yang lain masih sibuk menunggu waktu yang tepat. Padahal waktu yang tepat itu nggak pernah datang. Yang ada hanya keputusan hari ini untuk mencoba, gagal, belajar, dan terus bertumbuh. Dan yang lebih penting dalam perjalanan membangun bisnis, jangan cuma kejar omset, kejar juga makna. Karena uang bisa habis, tapi pengalaman dan nilai yang kamu tanam akan jadi fondasi untuk kehidupan yang jauh lebih kuat. Bisnis yang baik bukan cuma soal keuntungan, tapi juga tentang memberi dampak, bikin hidup orang lain sedikit lebih mudah, dan bikin dirimu sendiri lebih berarti. Jadi kalau kamu sekarang lagi merasa lelah, takut, atau ragu buat mulai, ingat satu hal, semua pengusaha besar dulu juga pernah di titik yang sama, bingung, takut, bahkan nyaris menyerah. Tapi mereka terus jalan, selangkah demi selangkah. Mulailah dari yang kecil, dari ide sederhana, dari niat baik untuk bertumbuh di tengah masa sulit. Dan siapa tahu langkah kecilmu hari ini adalah fondasi bisnis besar dengan omset miliaran di masa depan. Kalau kamu ngerasa video ini membuka sudut pandang baru buat kamu, klik like, bagikan ke teman yang mungkin lagi butuh semangat, dan tulis di kolom komentar. Hal apa yang paling bikin kamu takut untuk mulai bisnis dan kenapa? Karena siapa tahu, dari obrolan sederhana di kolom komentar itu, lahir langkah baru menuju versi terbaik dari diri kamu sendiri.